Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dan ibu bapak sekalian. Sebelum kita memulai misa ekaristi pada sore hari ini, marilah kita berlatih Mazmur terlebih dahulu. Untuk liriknya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita akan pengulangan sebanyak 2 kali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Terima kasih. Frater diakon, suster, bapak ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang.
Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Prapaskah keempat tahun liturgi C dengan tema Allah kita adalah Bapa yang baik yang selalu terbuka menerima kembali kita anak-anaknya yang bertobat. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Prapaskah keempat petang ini gor dari lingkungan Santo Andreas, tata laksana dari lingkungan Santa Agnes. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita bersama Stella dan Cebol mengucap syukur atas ulang tahun Mama Heniwati Ridwan yang ke-71. Semoga selalu sehat, panjang umur, dijauhkan dari yang jahat, bahagia selalu, dan terus menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Yang pertama, bersama keluarga Paulus
Surya Permana mendoakan Mama Maria Elizabeth Lai Chun Xiao dan Papa Yosef Lai Namsun. Bersama keluarga Bapak Poniman mendoakan Ibu Kori Rosana Maria dan juga bersama sebuah keluarga berdoa untuk Ibu Cecilia Iswati Sri Mulyani yang pagi tadi dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang diterima segala amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dan diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, kita ada di minggu keempat masa Prapaskah yang sering disebut dengan Minggu Letare, dengan warna liturgi yang khusus. Warnanya aneh ya, warna pink. Maknanya apa? Maknanya adalah begini. Kita diundang untuk bersyukur karena sudah setengah perjalanan masa Prapaskah kita lalui. Masa pertobatan, pantang, dan puasa sudah setengahnya kita lalui. Lalu ada makna yang kedua, yaitu pada minggu kedua masa Prapaskah kita diajak untuk merenungkan kisah Abraham dengan janji bahwa dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Minggu ketiga kita dipertemukan dengan Musa yang diajak untuk melihat tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah. Dan hari ini pada minggu keempat kita akan dipertemukan dengan Yosua yang sudah sampai di tanah perjanjian dan menikmati segala berkah dari tanah terjanji itu. Maka kita diundang untuk hadir di dalam sukacita ini. Nanti dalam bacaan Injil, sukacita ini akan diceritakan dengan lebih jelas lagi dengan kegembiraan seorang bapak yang menerima kembali anaknya yang sudah hilang selama ini. Maka saudara-saudariku, mari kita semua bersatu dalam sukacita ini dan kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin menyiapkan diri untuk Paskah yang sudah mendekat. Mari kita dengan rendah hati pada awal perayaan ini memohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Ya Allah, kami mudah jatuh dalam dosa karena kelemahan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan untuk kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun kembali manakala kami menemukan diri kami terjatuh di dalam dosa. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya
dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua renungan ingin saya sampaikan, 2 poin. Yang pertama, pada waktu saya kecil, saya itu agak usil dengan kakak perempuan saya. Saya duga kakak perempuan saya ikut misa secara online ini. Kalau dia mendengar, saya ceritakan apa yang sesungguhnya waktu itu terjadi. Pada suatu hari kami mau berangkat sekolah bersama, saya memasukkan sendok sayur ke tas kakak saya, kakak perempuan saya.
Saya sudah membayangkan nanti ketika dia sampai sekolah, membuka tasnya, menemukan sendok sayur itu, pasti dia malu sekali. Apalagi kalau dilihat oleh teman-temannya. Baru membayangkan saja saya sudah senyum-senyum sendiri. Merasa bahwa kakak saya nanti pasti mendapat malu. Tetapi kakak saya rupanya sudah menduga, ini pasti adikku nih yang membuat. Meskipun dia sudah menduga bahwa saya yang melakukannya, dia tidak memarahi saya. Dia tetap menerima saya dan tetap menganggap saya sebagai adik yang harus dikasihi. Saudara-saudariku, dalam cerita ini nampak sekali ada tokoh tidak baik dan ada tokoh yang baik. Demikian juga kalau kita mendengar cerita anak-anak, dongeng anak-anak, selalu terjadi begitu. Ada tokoh yang tidak baik, ada tokoh yang baik. Karena kita dibiasakan untuk menganggap bahwa yang baik itu pasti menang, maka kita lalu mengelompokkan orang-orang, bukan hanya yang ada di cerita itu, tetapi juga orang-orang yang kita temui setiap hari di sekitar kita. Ada orang-orang yang kita kelompokkan sebagai orang-orang baik, dan ada orang-orang yang kita kelompokkan sebagai orang-orang yang tidak baik. Dan efek selanjutnya adalah kita akan selalu beranggapan bahwa yang baik itulah yang pasti akan selalu berbuat baik kepada saya. Maka saya mendekatkan diri kepada dia. Tetapi terhadap orang-orang yang saya anggap tidak baik, saya yakin bahwa mereka mungkin melakukan yang tidak baik lagi pada saya. Maka lebih baik saya menjauhi. Dari sini kelihatan bahwa kita seperti tidak memberi kesempatan bahwa orang-orang yang gagal dalam hidupnya untuk melakukan yang baik, kadang-kadang tidak diberi kesempatan yang kedua untuk melakukan yang lebih baik. Karena kita menganggap orang-orang ini pasti tidak melakukan kebaikan. Tetapi saudara-saudariku, rupanya dalam bacaan Injil hari ini ditunjukkan kepada kita bahwa pada suatu saat seseorang itu bisa mengalami titik balik. Dari sesuatu yang salah yang mereka lakukan, tiba-tiba mereka menemukan jalan untuk berbalik kepada kebenaran. Apakah berbalik seperti ini mungkin terjadi? Saya kira ini bisa dibuktikan dengan pengalaman kita. Kalau kita mencari suatu alamat dan kita merasa salah, kebablasan misalnya, maka kita tahu bahwa kita salah, lalu kita putar balik dan mencari ke jalan yang benar, ke alamat yang memang kita tuju. Maka dari pengalaman ini nampak sekali bahwa berbalik dari kesalahan itu mungkin terjadi kepada kita. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa dari orang yang semula tidak baik, bisa jadi pada suatu saat mereka bisa melakukan yang baik. Karena mereka telah menemukan titik balik. Mungkin lalu ada yang berpikir, Romo, kayaknya titik balik ini kadang tidak bisa terjadi. Misalnya begini, kalau ada seorang yang kedapatan mencuri dan diketahui oleh banyak orang, bagaimana dia bisa berbalik? Dia sejak pertama kali mencuri, pasti sudah akan dikenal, hati-hati, dia pencuri loh, hati-hati. Maka kemanapun dia hadir, yang tersimpan di dalam benak orang adalah, dia pencuri loh. Meskipun dia pada suatu saat mengembalikan apa yang dia curi, dia tetap akan dikenal sebagai, dia pencuri yang mengembalikan curiannya. Tetap saja kesan negatif itu tersimpan di dalam dirinya. Lalu apakah mungkin hal demikian ini membuktikan bahwa berbalik itu bisa? Saudara-saudariku, untuk bisa berbalik rupanya dibutuhkan dua hal. Yaitu adalah yang pertama, kedosaannya memang tetap ada, tetap disimpan oleh orang-orang di benak orang, tetapi tidak diperhitungkan lagi. Kalau ada seorang anak berbuat salah,
Kesalahannya tetap ada di mata orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya tidak memperhitungkan lagi, maka anak ini bisa berbalik. Tetapi kalau tetap selalu diperhitungkan terus, dia tidak bisa berbalik. Dan yang kedua adalah yang dibutuhkan bukan hanya tidak diperhitungkan, tetapi diberi kesempatan yang baru. Jadi tidak diperhitungkan dan diberi kesempatan yang baru untuk memulai suatu perjalanan hidup yang baru. Maka di situ titik balik bisa terjadi. Orang berbalik dari kesalahan bisa terjadi. Ini adalah renungan kita yang pertama. Maka mari kita bersyukur tentang orang-orang baik yang ada di sekitar kita, yang mendorong kita juga untuk berbuat baik bersama mereka. Tetapi mari kita memohon kepada Tuhan agar orang-orang yang semula kita kenal tidak baik dan kita beri kesempatan baru untuk memperbaiki hidupnya, mereka pun akhirnya berbuat baik. Maka kita semua mempunyai kesempatan, sama-sama mempunyai kesempatan untuk berbalik dari kesalahan kita. Ini yang pertama. Mari kita masuk dalam renungan yang kedua. Saudara-saudariku, dalam bacaan Injil, ketika anak yang tadi durhaka itu pergi meninggalkan orang tuanya berfoya-foya. Dia ada di tempat yang jauh. Lalu akhirnya di tempat yang jauh itu dia justru menyadari betapa bapaknya baik sekali ya. Mungkin kita pernah mengalami yang serupa. Pada saat hidup bersama dengan orang tua, kok kita malah tidak melihat kebaikannya ya. Kita malah melihat selalu yang buruk, yang kurang gitu ya. Tetapi ketika berada jauh dari orang tua, kita lalu justru terkenang betapa baik ya papa mama, bapak ibu saya dulu. Lalu orang menjadi rindu betapa baiknya dan lalu ingin pulang ke rumah. Betapa kita bahagia ketika bisa pulang ke rumah. Karena kita menikmati lagi kebaikan bapak dan ibu kita. Maka saudara-saudariku, tadi si bapak betapa dia bersuka cita ketika anaknya kembali. Dan bukan hanya si bapak, tetapi juga anaknya. Mengapa dia bersuka cita? Karena justru ketika dia jauh dari bapaknya, dia merasakan kasih bapaknya dan dia kembali untuk mendapatkan kasih itu kembali yang membuat dia merasa bahagia. Ini si anak bungsu. Tetapi si anak sulung mempunyai sikap yang berbeda. Dia tinggal serumah dengan bapaknya selama-lamanya. Tetapi justru tidak mengenal bapaknya. Dan ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan dia merasakan sukacita hidup bersama bapaknya. Malah dia merasakan kok bapaknya bersikap salah ya pada dia. Kok bapaknya membeda-bedakan ya. Maka apa yang terjadi? Ketika adiknya pulang, si kakak sulung ini lalu dia bingung menempatkan diri. Mau masuk ke rumah ikut bahagia atau tetap tinggal di rumah, tetap tinggal di luar. Dan cerita dalam kitab suci berakhir di situ. Ini disebut sebagai open ending. Jadi endingnya itu terbuka, tidak diberi ending yang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita sebagai pendengar itu membuat kesimpulan sendiri. Kesimpulannya yang dimaksudkan adalah kita diundang untuk menempatkan diri sebagai si sulung. Kalau kita ada dalam situasi itu, kita mau masuk ke rumah ikut bahagia, atau kita tetap akan di luar menjaga jarak karena kita tahu bapak kita tidak mengasihi kita. Saudara-saudariku, maka pertanyaan ini sekarang ditujukan kepada kita semua. Ketika ada seseorang berbalik dari kesalahannya, kembali kepada Bapa, apakah kita akan ikut bersuka cita atau kita akan tetap di luar dan menganggap dia tidak mampu berbuat baik?
dan justru menganggap kitalah yang paling baik. Cerita ini berakhir di hati Bapak Ibu semua. Mari kita mengakhiri cerita ini dengan memberikan jawaban yang paling baik bagi kita. Tentu ajakannya adalah kita diundang untuk ambil bagian di dalam sukacita ketika ada orang-orang yang selama ini belum berhasil berbuat baik, tetapi mereka berbalik dan akhirnya berhasil menyesali perbuatannya yang tidak benar dan kembali kepada perbuatan yang baik. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga, yaitu Allah Bapa kita, Bapa yang selalu menantikan kita ketika kita menghadapi kesulitan dan bersukacita ketika kita berbalik dari kesalahan kita. Mari kita berdoa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja-Mu, agar usaha mereka membimbing umat-Mu dalam pencarian, pembaruan, dan pendalaman iman, memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, sadarkanlah kiranya para pemimpin masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam mengusahakan dan menjamin kesejahteraan umum. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan, ya Bapa, tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kami sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain melebihi diri kami sendiri. Dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Ibu Heniwati Ridwan yang berulang tahun ke-71. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan, atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepadanya. Semoga ia selalu sehat, panjang umur, dijauhkan dari yang jahat, bahagia, dan terus menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, Ibu Sisilia Iswati Sri Mulyani, Mama Maria Elizabeth Lai Chun Xiao, Papa Yosef Lai Nansun, dan Ibu Kori Rosana Maria. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang, Kau terima segala kebaikannya, Kau ampuni segala dosa-dosa mereka, dan semoga Engkau perkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Dan berikanlah kepada keluarga segala berkat yang perlu, terutama kekuatan dan penghiburan, dan tetap teguh dalam iman dan harapan akan keselamatan-Mu.
kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam Engkau dan karena Engkau. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan kurban putramu, Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi kami putra-putrimu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas kami lebih menyatukan diri kami
kepada hal-hal yang lebih bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyanyikan doa yang Kristus sendiri ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di Dio. Per tua misericordia, sei rimediatrice dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita berdoa, kita mendoakan cara baru hidup menggereja komunitas basis gerejawi. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita, yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa minggu ini. Ibadat Jalan Salib yang dilanjutkan dengan misa Jumat pertama, tanggal 4 April pukul 6 sore di gereja. 2. Jadwal penerimaan sakramen tobat untuk persiapan perayaan Paskah. Sebagai persiapan batin untuk merayakan Paskah, umat diundang untuk menerima sakramen tobat di gereja dengan jadwal berikut. Tanggal 3 April hari Kamis dan 4 April hari Jumat, pukul 9 pagi sampai pukul 11 pagi, dan pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. 3. Penerimaan dana misa minggu Prapaskah kedua. Kepada Anda sekalian, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kesempatan berdoa bersama pada sore hari ini. Terima kasih telah saling mendoakan di antara kita. Dan secara khusus terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Semoga semua persembahan Bapak Ibu, Saudara-saudari dari ketulusan hati ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.